Pemirsa, akhir-akhir ini kembali marak ulah nakal asing di Pulau Bali yang video rekamannya viral di media sosial. Pemerintah Provinsi Bali mengaku kesulitan melakukan penindakan karena wisatawan asing memviralkan ulah tidak terpunya setelah meninggalkan Bali. Inilah rekaman viral ulah tidak terpuji para warga negara asing di Pulau Bali. Ada-ada saja aksi mereka yang membuat jengkel. Pasalnya ulah mereka dapat membiarkan masyarakat seperti berkendara melawan arah hingga menyalakan kembang api sambil berkeliling sepeda motor. Pemerintah Provinsi Bali sudah menyebarkan buku panduan untuk menekan perilaku bule nakal. Tetapi penyebar buku dinilai warga efektif karena belakangan kembali marak wisata asing melanggar peraturan, norma, dan etika. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengakui kesulitan melakukan penindakan karena wisatawan asing kerap memviralkan ulah tidak terpunya setelah meninggalkan Bali. Mereka sudah mulai tahu ya, artinya mereka melakukan tindakan setelah itu bilang baru di-share kan beberapa polanya seperti itu. Jadi mereka sebenarnya dalam tanda petik ya mungkin sudah tahu sebenarnya apa yang nggak boleh. Karena dia baru share, setelah mereka pun ada kejadian, viral, setelah dicek orangnya udah pulang. Jangan-jangan sengaja itu. Namun Pemprov memastikan jika ditemukan pelaku oleh asing pihaknya akan menindak tegas dengan mendeportasi pelaku. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Masyarakat Bali juga dihebohkan dengan viral gambar peta Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung diganti dengan nama New Moscow. Kepolisian daerah Bali menegaskan tidak ada perubahan nama dan hal tersebut hanya keisengan belaka. Inilah peta wilayah New Moscow yang membuat heboh warga Bali. Pasalnya, wilayah yang ditulis dalam bahasa Rusia sebagai New Moscow tersebut merupakan Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara. Pihak kepolisian daerah Bali yang telah melakukan penelusuran tidak menemukan penyebutan nama tersebut pada peta digital. Diduga penyebutan New Moscow hanya keistimewaan saja karena banyaknya warga asal Rusi Desa Canggu. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat tidak perlu resah ya, karena itu adalah tindakan dari oknum-oknum sepihak saja. Tapi memang di kawasan itu banyak warga Rusianya nggak sih Pak? Jadi kalau kita lihat sejarah pada saat COVID yang lalu ya, banyak rekan-rekan turis dari Rusia yang tertahan di sana. Viral kemunculan New Moscow ternyata juga Rektia Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pembuatan New Moscow kemungkinan dampak dari banyak investor asing di Canggu. Namun Luhut memastikan tidak ada investor seolah-olah mengatur daerah saat berinvestasi di Indonesia. Pak, ada penyebutan itu lagi ada nama diganti dengan Moscow dan itu viral di medsos. Ya, enggak lah, kita diatur asing, kita butuh investor tapi jangan investor ngatur kita. Inilah kawasan Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Garis pantai dengan panorama pasir dan karang yang membentang sepanjang 2 km membuat wilayah ini jadi favorit wisatawan mancanegara. Terlebih dengan maraknya turis asal Asia belakangan ini, sepertinya menggoda pihak tertentu yang iseng mengubah nama Desa Canggu menjadi New Moscow. Dari Badung dan Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang istri bersama petugas kepolisian menggerebek suaminya yang diduga sedang selingkuh di rumah seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya di Goa, Sulawesi Selatan. Saat penggerebekan, petugas terpaksa memanjat pagar rumah pelaku. Tim Jatanras bersama IRT berinisial SW melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga wanita selingkuhan suami korban berinisial SR. Penggerebekan dilakukan di Desa Taeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa memanjat pagar rumah terduga pelaku karena pelaku tak mau membuka pagar dan pintu rumahnya. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, petugas mendapati suami korban yang tengah berduaan di dalam satu rumah. Suami korban dan wanita selingkuhan yang membantah jika mereka berselingkuh. Di hadapan petugas, pria
terduga pelaku selingkuhan mengaku jika dia hanya menenangkan diri di rumah seorang wanita setelah mengaku cekcok dengan istrinya. Jadi motifnya yaitu suka sama suka berdasarkan informasi dari kedua orang tersebut. Dan bersangkutan si suami ini meninggalkan rumah menurut informasi bahwa dia tinggalkan rumah karena ada permasalahan rumah tangga. Kasus perselingkuhan ini kini ditangani oleh unit Jatanras dan unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Agus melaporkan. Aparat Polsek Medan Timur memastikan ledakan yang terjadi di komplek perumahan di Kota Medan murni karena kebocoran gas. Sejumlah barang bukti pun diamankan. Penyelidikan lebih lanjut. Kedua kasus ledakan yang terjadi di komplek dari residen Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara, Kepolisian Sektor Medan Timur, Damajibom, Polda Sumut, dan Bidlapor Polda Sumut sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya dapat dipastikan penyebabkan bukan karena bom dan tidak ditemukan bahan peledak yang memicu terjadinya ledakan di lokasi. Kapolsek Medan Timur Kompol Briston Napitupulu mengatakan dugaan pemicu ledakan tersebut berasal dari kompor atau konsleting listrik yang kemudian menyambar gas yang sebelumnya sudah bocor dan memenuhi ruangan rumah. Unit Reskrim Medan Timur juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 tabung gas LPG berukuran 12 kilo, kompor gas serta regulator. Dugaan sementara imbas dari ledakan tersebut kena 5 rumah, terimbasnya 5 rumah, kena keretakan di 5 rumah tersebut. Saat ini kasus ledakan di komplek perumahan masih didalami oleh Polsek Medan Timur. Polisi juga masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab ledakan yang mengakibatkan rumah dan kendaraan rusak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Balon udara tanpa awak yang meledak di Ponorogo, Jawa Timur menelan korban jiwa. 1 korban yang sebelumnya kritis akhirnya meninggal di rumah sakit. Sementara 3 korban lain hanya mengalami luka ringan. 15 orang diperiksa polisi namun belum ditetapkan tersangka. Ilham Nugroho, warga desa Mudeng, Kecamatan Balong, Ponorogo, dari 4 korban ledakan petasan balon udara akhirnya meninggal dunia. Siswa kelas 9 SMPN 1 Balong ini meninggal menjalani perawat rumah sakit di Surabaya. Setelah disemayamkan, korban dimakamkan di pemakaman umum desa setempat pada Kamis pagi. Teman korban dan guru turut hadir di pemakaman. Jadi sempat dirawat di sini, terus dirujuk ke Surabaya. 2 hari ya, dari hari Senin, Selasa, terus dibawa ke Surabaya, meninggal pada tadi malam. Peristiwa terjadi ketika anak-anak dan warga menaiki balon udara tanpa awak di persawahan desa setempat. Balon udara ini juga dipasang petasan berukuran besar dan ternyata rangkaian petasan meledak sebelum balon naik. Akibatnya 4 orang terluka dan 1 orang luka bakar serius. Korban sebelumnya di RSUD Harjo Ponorogo dan dirujuk ke Surabaya meninggal dunia. Untuk perkembangan kasus, kemarin langsung dibawa ke Polres. Kemarin yang sempat dibawa diamankan 15 orang. Untuk perkembangan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Akibat kejadian ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang yang diduga terlibat kejadian ini. Mereka diduga menjadi pengumpul dana, pembuat balon, perakit petasan, dan peracik mesiu. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.